Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Lina di sini dalam pelajaran seni batik kelas 4. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Karena kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh, jadi kita belajar di sini dulu untuk materi seni batik. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat, menambah pengetahuan bagi kita tentang budaya Indonesia, warisan leluhur, yaitu batik. Nah, kali ini, pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang motif batik. Nah, apa yang dimaksud dengan motif batik? Bagaimana motif batik itu akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, arti dari motif batik atau ragam hias adalah susunan pola hias yang menggunakan motif hias dengan kaidah-kaidah tertentu pada suatu bidang atau ruang sehingga menghasilkan suatu bentuk yang indah. Itu arti dari motif batik. Nah, ragam-ragam hias, motif-motif batik itu ada bermacam-macam. Tapi secara garis besarnya, kita bisa membaginya dalam 3 bagian. Yang pertama, itu adalah motif geometris. Jadi kalau geometris itu tertata. Yang kedua, motif non-geometris. Jadi motifnya itu tidak begitu rapi, tapi tetap indah. Jadi jarak-jaraknya juga tidak begitu tertata. Yang ketiga adalah motif benda mati. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh dari motif geometris. Ini adalah contoh-contoh motif geometris 1, 2, 3, 4. Nah, motif geometris bisa berupa tumpal, gandhi, mender, swastika, dan kawung. Selanjutnya, kita akan melihat contoh dari motif non-geometris. Nah, karena non-geometris, kalau di geometris tadi tertata rapi, jarak-jaraknya juga rapi. Nah, karena kita non-geometris, biasanya ini, di sini ada berbagai macam motif. Memang tidak ada jarak, terus tidak ada pengulangan-pengulangan pola. Nah, biasanya motif non-geometris itu terinspirasi dari manusia, binatang, dan tumbuhan yang ada di sekitar pembatik. Jadi, mereka punya ide setelah melihat manusia, binatang, dan tumbuhan. Nah, selain itu ada motif yang ketiga, yaitu motif benda mati. Karena ini benda mati bisa berupa awan, air, angin, api, gunung, matahari, dan batu. Pada umumnya batik dari motif benda mati itu yang paling bervariasi, paling terkenal itu adalah motif ini awan atau mega mendung. Di sini cuma Bu Lina sajikan 4, tapi nanti warnanya itu bisa bermacam-macam. Nah, selanjutnya untuk di Pulau Jawa, yang namanya batik itu bisa dibagi menjadi 2 macam motif, yaitu ini. Motif batik keraton. Nah, motif batik keraton itu lebih kurang seperti ini. Yang kedua, motif batik pesisir. Kenapa harus ada keraton? Kenapa harus ada pesisir? Ya, mungkin untuk membedakan saja perkembangan dari batik itu. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan motif batik keraton? Apa motif batik pesisir? Kita lihat. Batik keraton adalah batik yang tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat keraton, khususnya keraton-keraton yang ada di Jawa Tengah. Ragam hias batik keraton dibuat atas dasar filsafat kebudayaan Jawa yang mengacu pada nilai-nilai spiritual dan pemurnian diri. Batik keraton cenderung bernuansa tertib, namun syarat dengan nilai dan makna spiritual serta perlambangan alam semesta. Selanjutnya, kalau batik pesisir adalah kain-kain batik yang berasal dari luar benteng keraton.
Batik pesisir berkembang alami menurut kreativitas seniman di suatu daerah. Bentuk gambar lebih bersifat naturalis. Warna-warna yang dipakai adalah biru, merah, kuning, coklat. Batik pesisir yang terkenal adalah batik dari Tuban, Gresik, Madura, Sidoarjo, Lasem, dan Cirebon. Nah, selanjutnya kita akan lihat ragam motif batik. Nih, ragam motif batik. Lebih kurang kita akan belajar beberapa dulu. Ini. Yang pertama adalah batik kawung. Nah, batik kawung itu merupakan batik yang memiliki motif tua. Batik kawung berasal dari tanah Jawa. Motif kawung merupakan gambaran dari sebuah kawung atau buah aren. Filosofinya sendiri diantaranya adalah pengendalian diri yang sempurna, hati yang bersih tanpa adanya keinginan untuk ria. Nah, itu lebih kurang arti dari batik kawung. Selanjutnya, ini adalah motif dari batik parang rusak. Parang rusak merupakan motif batik yang sangat populer. Mudah sekali kita jumpai. Motif batik parang rusak menggambarkan arti dari pertarungan antara manusia yang melawan kejahatan. Pertarungan yang dimaksud adalah mengendalikan diri sendiri semua hal yang buruk sehingga mereka dapat menjadi manusia yang bijaksana dan mulia. Nah, itu lebih kurang gambaran dari arti batik parang rusak. Selanjutnya kita akan lihat yaitu batik Sidaluhur. Nah, batik Sidaluhur itu umumnya dipakai oleh pengantin wanita. Batik Sidaluhur ini dalam bahasa Jawa berarti menjadi luhur atau terhormat atau bermartabat. Sehingga batik Sidaluhur ini menjadi salah satu bentuk doa dari pemakai agar selalu sehat baik jasmani maupun rohani serta menjadi orang yang terhormat dan bermartabat. Itu lebih kurang arti dari batik Sidaluhur. Selanjutnya, ini adalah motif batik Megamendung. Nah, kalau Megamendung ini juga merupakan batik yang sangat populer di wilayah Cirebon. Motif batik dengan pola-pola awan terdiri dari kata mega yang berarti awan serta mendung yang berarti sifat sabar atau tabah. Gradasi yang ada di motif ini sesuai dengan 7 lapis yang ada di langitnya. Jadi biasanya gradasi yang disajikan itu ada berlapis-lapis. Nah, lebih kurang kalau awalnya itu ada 7 lapis, tapi sesuai dengan perkembangan pewarnaan. Jadi yang jelas kalau motif Megamendung itu memang ada gradasi warnanya. Nah, selanjutnya kita akan belajar ini. Ini adalah batik 7 rupa Pekalongan. Batik Pekalongan merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan pengrajin batik dan pusat batik. Ciri khas dari batik Pekalongan yakni didominasi dengan motif tumbuh-tumbuhan dan hewan. Batik Pekalongan menggambarkan ciri kehidupan masyarakat pesisir yang mudah beradaptasi dari pengaruh luar. Jadi mereka itu mudah beradaptasi terhadap pengaruh-pengaruh luar. Nah, sekarang ini juga contoh batik dari daerah. Nah, selanjutnya ini adalah motif batik Bali. Tidak hanya di Jawa, ternyata Bali juga tak kalah populernya. Motif Bali banyak terinspirasi dari berbagai hewan seperti kura-kura, burung bangau, dan rusa.
Warna-warna yang digunakan pada batik Bali juga dominan warna-warna yang cerah, seperti biru, kuning, dan ungu. Nah, selanjutnya kita akan pelajari adalah motif batik lasem. Nah, motif batik lasem ini berasal dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Lasem juga diyakini sebagai daerah pertama kali yang menerima kedatangan warga Tionghoa di Nusantara. Batik lasem cenderung didominasi dengan warna merah yang kental dengan nuansa Cina. Motif ini memiliki warna yang mencolok. Jadi, lasem itu ada di daerah Rembang, Jawa Tengah. Selanjutnya, kita masih belajar batik yang terakhir, yaitu batik dari daerah Betawi. Nah, ini adalah batik Betawi. Tak kalah dengan daerah lain, Jakarta juga memiliki batik yang khas. Pilihan warna yang cerah dan mencolok dipadukan dengan motif unik dari budaya Betawi seperti ondel-ondel, pucuk rebung, nuansa kelapa, dan gambang kromong yang menjadi ciri khas batik Betawi. Biasanya batik ini dipakai saat kegiatan atau pameran kebudayaan Betawi. Nah, itu beberapa motif batik yang ada di Nusantara. Nah, kalian sudah belajar beberapa motif batik yang ada di Nusantara. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kita akan membuat, untuk tugas bulan Agustus. Nah, silahkan dari yang sudah Bu Lina sajikan tadi, kalian buat peta pikiran dari materi-materi di atas. Peta pikiran itu bisa berupa diagram, bisa berupa tabel, bisa berupa catatan ringkasan materi. Silahkan mana yang kalian anggap mudah, mana yang kalian anggap menguasai untuk mengerjakan tugas seni batik bulan Agustus. Nah, untuk tugas di bulan Agustus ini, nanti kalian punya waktu sampai dengan pelajaran seni batik di bulan September. Tapi kalau kalian luang, silahkan kalian kerjakan dan secepatnya dikumpulkan. Tidak harus nunggu nanti bulan September. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Selalu berpikir positif, bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang dari Bu Lina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.